Bab 11 membuka identitas Fiora. Setelah puas tertawa, Violet merasa haus. Aku hanya bercanda. Minuman itu diantar setelah temanku pergi. Ucap Violet pada akhirnya. Dia sudah puas mengerjai Kif, dan ternyata sangat menyenangkan. Apa, kau itu, Kif benar-benar tidak habis pikir. Dia bisa dipermainkan oleh istrinya. Aku benar-benar tidak akan melepaskanmu. Ancam Kif. Takut. Violet menutup mulutnya. Pada akhirnya, Violet mengalah dan membiarkan Kif ikut makan siang bersama. Sementara itu, Aliek saat ini sedang mencari di mana Kif berada. Dia sudah masuk ke dalam ruangan Kif, namun tidak menemukan Kif dan juga ajudannya itu. Di mana Kif? Apa dia keluar? Aliek sangat penasaran. Kalau Kif ada meeting, pasti dirinya juga ikut terlibat karena dia sekretarisnya. Kebetulan ada OB yang baru saja membersihkan ruangan Kif, Aliek menghampirinya. Apa kalian melihat Tuan Kif? Tuan Aron tadi keluar, Nona Aliek. Tuan hanya berpesan untuk kami membersihkan ruangannya. Jawab mereka. Aliek mengangguk lalu pergi. Dia mengambil ponselnya dan menghubungi Kif, namun tidak diangkat. Kif itu kemana sih? Gerutu Aliek. Padahal jam makan siang sudah habis. Tapi Kif belum kembali. Aliek berjalan menuju mejanya dan menunggu Kif di sana sambil mengerjakan kembali pekerjaannya. Dia terus melihat detik-detik jam di layar ponselnya, sampai 1 jam telah berlalu Kif belum juga muncul. Di detik berikutnya, suara langkah sepatu yang menggema di lantai terdengar. Aliek langsung menoleh dan merasa lega usai melihat Kif muncul. Aliek langsung berdiri dan menghampiri Kif. Kif, kamu dari mana saja? Aku mencarimu, ucap Aliek. Dia memeluk Kif, namun Kif langsung mendorongnya pelan. Ada klien dari Eropa. Jaga sikapmu, sahut Kif dengan menekan. Aliek kaget, dia menoleh dan ternyata benar. Kif lama karena menjemput klien dari Eropa di bandara. Maaf, sahut Aliek. Ini pertama kalinya Kif berkata dengan intonasi seperti itu padanya. Aliek merasa sedih. Namun dia tetap mengikuti Kif dan klien menuju ruang rapat. Leon, kau ambil proposalnya di ruanganku, kata Kif. Leon langsung paham dan menuju ruangan Kif. Meraksen salah satu klien dari luar negeri yang sangat penting bagi Kif untuk memajukan perusahaannya sampai terkenal ke dunia. Memang manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang sudah dia miliki, sikap rakus dan serakah memang ada dan nyata. Contohnya seperti Kif, meski telah memiliki segalanya di usia muda, bagi Kif masih kurang. Karena dia ingin seluruh dunia mengenalnya sebagai pengusaha muda yang sukses. Dan Kif juga ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya kelak, untuk anak-anaknya supaya tidak perlu hidup susah dan mencari pekerjaan ke sana kemari. Dan juga untuk Violet. Mengingat satu nama itu saja Kif semakin semangat. Tuan Aron, apa dia sekretarismu? Kif melirik Aliek. Aliek tersenyum dengan bangga, dia ingin mengakui kalau dia adalah kekasihnya Kif. Iya, dia sekretaris baru, sahut Kif dengan cepat. Meraksen mengangguk dengan paham. Memahami kenapa sikap Aliek memang sedikit berbeda. Aliek tersenyum canggung. Sebenarnya Aliek merasa sedih dan kecewa karena Kif tidak menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Rapat berjalan dengan lancar, dan Kif akhirnya bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan Axon Group dari Eropa. Tuan Kif, saya tunggu kedatangan Anda. Datanglah silaturahmi Kiropa, saya akan menyambut Anda dengan hormat dan menyiapkan tempat dan hidangan spesial. Ucap Meraksen sebelum pergi. Kif mengangguk dan membalas tak kalah ramah. Tentu saja, suatu kehormatan bagi saya karena Meraksen sampai menyambut saya, sahut Kif. Mereka berjabat tangan, lalu Meraksen masuk ke dalam mobilnya. Setelah klien pergi, kesempatan bagi Aliek untuk bertanya kepada Kif kemana pria itu pergi tadi. Kif, kamu tidak pergi kemana? Kif melihat Aliek, dia sedikit gugup seperti seorang pria yang dituduh selingkuh. Kamu lihat kan, aku datang bersama klien, jawab Kif. Sebenarnya Kif memang tidak berbohong kan, karena memang setelah makan siang dan mengantar Violet, Kif menjemput kliennya di Bandara Internasional Vinsdam. Aliek mengangguk percaya. Kamu sudah makan siang? Sudah. Jangan khawatir. Sekarang kembali bekerja. Kif mengusap rambut Aliek lalu melangkah meninggalkannya dan masuk ke dalam perusahaan grup Aron. Aliek mengikuti langkahnya di belakang Leon. Aliek percaya dengan alasan Kif, karena tidak mungkin juga Kif berbohong. Nona Violet, ada sedikit masalah.
kata Vira, asisten Valet yang menangani gaun untuk Valet daftarkan di pameran besok. Kenapa? Valet menghentikan aktivitasnya. Valet sedikit senggang karena telah memiliki banyak desain, dan beberapa penjahit juga membantunya membuat gaun. Nona, untuk pameran besok, petugas tidak mengizinkan gaun itu ikut terdaftar. Dia membutuhkan tanda tangan langsung dari desain Fiora, dan sepertinya kali ini, Nona Rahel juga tidak bisa mewakili. Karena dia juga butuh sidik jari kamu. What? Valet kaget. Kenapa bisa peraturannya berubah seperti itu? Dari awal petugas sudah mengizinkannya ikut mendaftar, kenapa sekarang dipersulit? Kenapa bisa seperti itu? Saya juga tidak tahu, Nona. Saya sudah berusaha membujuk petugas pendaftaran, dan mengatakan desainnya sedang di luar negeri, namun mereka tetap tidak mengizinkan. Jawab Vira tidak berbohong. Dia juga lesu karena tidak ingin membuat bosnya gagal ikut pameran. Vira tahu bagaimana perjuangan Valet dan bagaimana Valet harus menyembunyikan identitasnya sebagai perancang desain dan mengakui Rahel sebagai dirinya. Valet terus berpikir dan mencari jawaban. Satu-satunya cara adalah dia membuka identitasnya di depan petugas pendaftaran, namun setelah itu identitasnya akan terkuak di publik. Tidak, Valet belum siap. Masih banyak misi yang belum Valet selesaikan. Dan problemnya dengan Kif juga belum terpecahkan. Kamu punya nomor mereka? Ada. Saya sempat memintanya. Oke, send ke kontakku. Aku akan menghubungi mereka, sahut Valet. Vira terdiam sejenak. Dia berpikir Valet akan mengungkapkan identitasnya. Nona, kamu mau membukanya sekarang? Tidak, tapi aku punya ide sendiri, dan semoga mereka percaya. Jawab Valet. Vira paham. Dia segera memberikan catatan nomor petugas pameran kepada Valet lalu pergi. Semoga Nona berhasil. Terima kasih, Valet langsung mendial nomor itu, dan tidak membutuhkan waktu lama. Telepon pun tersambung. Halo selamat siang, di sini petugas pameran internasional Vinsdom, ada yang bisa kami bantu? Halo, saya Fiora, desain langsung Mutiara Butik. Wah, suatu kehormatan bagi kami bisa berbicara langsung dengan desain Mutiara. Ada yang bisa kami bantu, Nona? Tentu, asistenku datang ke tempatmu, namun ditolak. Dari awal bukankah sudah ada persetujuan, bahwa pendaftaran akan diwakilkan oleh asisten saya, mengapa tiba-tiba ditolak? Cecar Valet dengan pertanyaannya. Dia menunggu jawaban dari mereka. Mohon maaf Nona, kami hanya menjalankan perintah dari atasan kami. Saat ini aku sedang di luar negeri, aku sudah menyiapkan barang dengan istimewa. Namun kalian tidak menghargainya. Valet berkata seolah dia merasa kecewa dengan pelayan pendaftaran pameran besok. Nona, kami sudah memberitahu kepada asisten Anda. Sebaiknya Nona sendiri yang datang kemari, karena ini sudah peraturan. Atau silahkan mengundurkan diri. Valet mendengus kesal. Percuma dia meminta negosiasi, karena mereka hanyalah pekerja yang dibayar. Kali ini Valet harus turun tangan. Dia segera bersiap untuk pergi ke pusat kota dan mendaftarkan gaun mahalnya. Suara high heels di atas marmer menimbulkan bunyi yang memecah keheningan di lobi gedung. Valet berjalan menuju meja pendaftaran pameran, saat ini ia telah sampai di gedung besar yang akan dijadikan tempat berlangsungnya pesta penyambutan tahun baru besok. Saat ini, suasana gedung di luar juga sudah ramai dengan banyaknya petugas yang memasang kembang api. Selamat siang Nona, ada yang bisa kami bantu? Tanya petugas yang menjaga meja pendaftaran. Valet mengenakan kot panjang, rambut digulung ke atas serta kacamata hitam dan masker tutup mulut. Dia menyembunyikan penampilannya sebagai Valet dengan baik, seperti ini pasti tidak ada yang mengenalinya. Aku desain Fiora, jawab Valet. Petugas itu langsung kaget dan tidak menyangka, apakah dia berhadapan langsung dengan desain Mutiara Butik. Benarkan, maaf, bukankah desain Fiora saat ini sedang di luar negeri? Petugas itu merasa ragu. Saat menghubungimu, sebenarnya aku sudah berada di pesawat. Aku baru saja sampai dan langsung ke sini. Apakah kamu tidak mau melayaniku dengan baik setelah menolak asistenku? Kata Valet. Valet mengeluarkan kartu namanya yang telah disiapkan, memberikannya kepada pihak pendaftaran. Petugas itu menerimanya dan membacanya, ia sangat terkejut saat membaca kartu identitas Valet. Saat ini ternyata memang dia sedang berhadapan langsung dengan desain terkenal yang selalu menyembunyikan diri dari publik. Maafkan saya Nona, saya sudah meragukan Anda. Kalau boleh saya tahu, kenapa Anda tidak mau membuka masker? Aku sedang flu.
Valet berkilah dan membuat alasan yang masuk akal. Petugas itu percaya begitu saja. Valet juga diberi kertas formulir pendaftaran, semudah itu. Padahal Farah sudah mempersiapkan diri, namun ditolak mentah-mentah. Silahkan isi formulirnya Nona. Besok datang jam 9 pagi. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali lagi saya minta maaf, kata petugas itu. Valet mengangguk. Setelah menyelesaikan urusannya dengan singkat, Valet langsung pergi. Bagaimana, kau mendapatkan identitasnya? Seorang pria menghampiri petugas pendaftaran usai Valet pergi. Maaf tuan, tapi identitasnya tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. What? Berarti aku salah. Desain Fiora dan Valet Aurora itu orang yang berbeda. Felix nampaknya kecewa. Felix Jethro adalah orang yang setiap tahunnya menggelar acara pameran untuk merayakan Tahun Baru. Gedung besar itu juga miliknya. Namun Felix merahasiakannya, dia menggunakan identitas palsu dan tidak ingin dikenal sebagai orang hebat karena selalu membahagiakan rakyat Finsdom. Felix hanya melanjutkan apa yang dilakukan kakeknya. Tapi Felix lebih tertarik ke dunia bisnis dan bersaing dengan Keith. Bahkan sekarang ingin mendekati istrinya. Saat tahu Valet bekerja di Mutiara Butik, Felix sepertinya tidak yakin. Tidak mungkin seorang istri bilioner seperti Keith Aaron adalah orang biasa, dan seperti yang Felix selidiki, Valet adalah keturunan keluarga Aurora. Dan Felix juga tahu, desain Mutiara Butik itu orang yang tertutup dan rahasia. Rahel Victoria lebih menekuni dunia bisnis daripada tata busana, dan Felix juga menyelidik seperti apa masa lalu Valet dan pendidikannya. Dugaannya, Violetlah yang sebenarnya pemilik Mutiara Butik dan desain Fiora itu adalah dia. Namun bagaimana bisa, identitas mereka berbeda. Sepertinya memang begitu tuan, jawab petugas itu. Felix berpikir sambil menyentuh dagunya sendiri. Sepertinya memang Valet hanyalah manager. Tanpa mereka sadari, di belakang pintu kaca, sepasang mata mengamati mereka dan mendengar apa yang Felix dan petugas itu katakan. Valet tersenyum menyeringai, tangannya dilipat di perut. Valet sudah menduga, ada orang di balik sikap petugas yang menolak Farah. Dan rupanya benar, dan yang membuat Valet kaget adalah Felix. Apa hubungannya Felix dengan acara itu? Untung saja aku lebih cerdik dan lebih cepat dari mereka. Membuat identitas tanpa membawa nama Valet. Gumam Valet tersenyum sendiri sebelum akhirnya dia pergi. Saat jam pulang, Aliek langsung bergegas mengikuti Keith untuk ikut pulang bersama. Keith membiarkan Aliek masuk ke dalam mobil. Di dalam perusahaan, Aliek harus menjaga batasan, namun ketika pulang seperti ini, Aliek langsung bermanja-manja dan memeluk bahu Keith. Keith, apa kamu nggak merindukanku? Aku sangat merindukanmu. Kita bertemu setiap hari, Aliek. Apa kata rindu juga masih pantas? Jawab Keith. Aliek sedikit kecewa. Ya, Aliek merasa kalau Keith memang sedikit berubah. Aku salah bicara, maaf. Sahut Aliek, kembali menyenderkan kepalanya di bahu Keith. Aliek sangat-sangat merindukan Keith, sikap Keith yang perhatian dan lembut padanya. Keith bukannya meladeni Aliek, justru ia memilih menatap depan dan melihat jalan yang mulai turun salju rintik-rintik. Di depan sana, meski masih beberapa meter dari jarak mobilnya, tepatnya di trotoar di mana para pejalan kaki seakan berlomba-lomba untuk segera meninggalkan area luar, Keith mengerutkan keningnya. Keith memfokuskan pandangannya kepada seorang gadis yang berjalan dan sesekali melihat jalan raya. Leon, berhenti, ucap Keith dengan tiba-tiba. Mobil berhenti secara mendadak, kemudian Keith mendorong Aliek dan turun dari mobil dengan tergesa-gesa. Keith sedikit berlari menjauhi mobilnya, tidak menghiraukan banyak klakson mobil yang protes karena menyeberang sembarangan. Meskipun memakai kot panjang dan rambutnya digulung, bahkan belum melihat wajahnya, Keith sudah mengenal siapa dia. Valet, seru Keith memanggil, sangat yakin kalau gadis itu ialah istrinya. Setelah dari gedung pameran memang Valet sudah mendapatkan taksi, namun di pertengahan jalan taksi itu mengalami masalah, dan terpaksa Valet turun dan mencari tumpangan lain. Namun sudah lumayan lama dia menunggu, Valet tak kunjung menemukannya, karena sebentar lagi turun salju, para pejalan kaki berlomba-lomba mendapatkan taksi untuk segera pulang ke rumah. Mendengar namanya dipanggil, Valet menoleh. Kedua hazelnya sedikit tertutup, Valet melihat Keith yang sedikit berlari dari arah seberang. Keith, lirik Valet. Seakan tidak memperdulikan jalanan sekitar, Keith menerobos begitu saja di tengah jalan yang ramai mobil berlomba-lomba melaju kencang. Keith,
Kamu di sini. Valet bingung dari mana datangnya Kiev. Pria itu kesal karena sudah sore begini Valet masih berkeliaran di luar, bukan apa-apa, hanya saja salju akan segera turun. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu nggak lihat berita? Badai akan tiba, rutuk Kiev. Valet bukannya tidak ingin cepat pulang, hanya saja dia tidak mendapatkan taksi. Dan sialnya ponselnya mati karena kehabisan daya. Aku tahu, aku juga ingin segera pulang, tapi nggak ada taksi yang kosong. Jawab Valet. Kiev menghela nafasnya, apa gunanya ponsel? Oh ya, kebetulan ponselku mati. Kenapa sih Kiev? Bukankah kamu senang kalau aku nggak pulang? Valet menaikkan sebelah alisnya. Sial, Valet selalu bisa membuat Kiev memutar ingatan di masa lalu, saat Kiev selalu menolak Valet dan tidak ingin melihat Valet ada di sekitarnya. Valet, tidak perlu lagi membahas yang sudah berlalu. Sebaiknya kita segera pulang. Kiev mencoba membujuk Valet. Valet sedang tidak ingin berdebat dan banyak drama, terlebih cuacanya tidak memungkinkan untuk terus berada di luar. Valet menuruti kata-kata Kiev untuk ikut pulang bersama. Aku bisa jalan sendiri. Tolak Valet ketika Kiev meraih tangannya. Seakan mereka mau menyeberang di zebra cross. Kiev mengalah, terserah kamu. Valet berjalan lebih dulu usai melihat mobil Kiev, dia menyeberang jalan tanpa melihat kanan-kiri. Namun, baru 3 langkah Valet berjalan, sebuah mobil tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi dari sisi kanannya. Suara klakson yang kencang membuat Valet kaget. Dalam hitungan detik, tubuhnya akan mental dan menyapa jalanan. Ahek, pekik Valet. Tetapi tiba-tiba, sebuah tangan melingkar di pinggangnya dan menariknya mundur dengan cepat sehingga Valet terhindari dari kecelakaan maut. Valet merasa lemas, jantungnya berdegup kencang seakan ingin loncati dari rongganya. Valet benar-benar syok dengan kejadian tadi, Kiev memeluknya dengan sangat erat dan menenangkan Valet. Untung saja Kiev gesit saat melihat mobil melaju kencang, dia langsung cepat menarik Valet mundur dan memeluknya. Bersambung.